Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan materi pendekatan dan model pelayanan BK Pola 17 Plus. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pola umum bimbingan konseling di sekolah sering disebut juga dengan BK Pola 17. Disebut dengan BK Pola 17 karena di dalamnya terdapat 17 butir pokok yang amat perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Pola umum bimbingan konseling meliputi keseluruhan kegiatan bimbingan konseling yang mencakup bidang-bidang bimbingan, jenis-jenis layanan, dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Seluruh kegiatan bimbingan konseling di sekolah ditujukan terhadap seluruh peserta didik atau siswa yang secara langsung menjadi tanggung jawab guru pembimbing atau guru kelas. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah dilaksanakan secara terprogram, teratur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program-program itulah yang menjadi wujud nyata dari diselenggarakannya kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Kegiatan bimbingan konseling atau BK secara menyeluruh meliputi 4 bidang bimbingan, yaitu bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Di sini saya akan membahas tentang bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi ini, pelayanan bimbingan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohaninya. Bidang bimbingan pribadi ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan sifat dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang ketiga yaitu pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya. Yang keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan dirinya dan usaha-usaha penanggulangan dari kelemahan tersebut. Yang kelima yaitu pemantapan kemampuan pengambilan keputusan dari siswa tersebut. Yang keenam yaitu pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya. Yang ketujuh yaitu pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. Baiklah, ya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Rapeatun Rasibuan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang bidang bimbingan sosial. Di mana bimbingan bidang sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah, konflik, penyesuaian diri, dan sebagainya. Menurut Jumhur dan Surya, bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu tersebut mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Menurut Andi Mapir, tahun 1994, suatu bimbingan dikatakan bimbingan lebih diarahkan pada usaha-usaha mengurangi masalah-masalah sosial. Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, warga lingkungan sosial yang lebih luas. Yang kedua, ada aspek-aspek dalam bimbingan sosial, di mana selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Dengan kata lain, masalah individu ada yang bersifat pribadi, ada juga yang bersifat sosial. Kadang-kadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain dan lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul dikarenakan individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, misalnya yang pertama ada kesulitan dalam persahabatan, yang kedua itu ada kesulitan mencari teman, ketiga
merasa tersaingi dalam aktivitas kelompok. Yang keempat, kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok. Yang kelima itu ada kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Yang keenam ini ada kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Selain problem yang telah disebutkan tadi, ada aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial. Yang pertama itu ada kemampuan individu dalam melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua itu kemampuan individu melakukan adaptasi. Yang ketiga ini kemampuan individu melakukan hubungan interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga ini ada tujuan bidang bimbingan sosial. Tujuan bidang bimbingan sosial ini adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dan juga memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu tersebut dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menurut Dahlan 1989 menyatakan bahwa tujuan bimbingan sosial adalah agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan konseling di sekolah berusaha membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Bidang ini dirinci menjadi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama ada pemantapan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua itu pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga ini pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, produktif dengan teman sebaya. Yang keempat ini ada pemantapan tentang peraturan, kondisi, dan juga tuntutan sekolah, rumah, dan juga lingkungan. Yang kelima, ada pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi. Dan yang keenam ini ada orientasi tentang hidup berkeluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang pelayanan BK model 17+. Materi ketiga yaitu tentang bidang belajar. Sebelumnya kita akan membahas apa itu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia sejak lahir sampai meninggal. Berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kemampuan diperoleh seseorang melalui belajar. Pelayanan bimbingan dan konseling menjangkau pengembangan kegiatan belajar yang bertujuan agar seseorang mencapai hasil belajar sebagaimana mestinya. Nah, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prayitno dan Ahmad, bahwa bidang pengembangan kegiatan belajar terfokus itu bagaimana individu melakukan kegiatan belajar dengan tujuan yang diperolehnya, yaitu hasil belajar yang optimal dan tujuan pendidikan yang sukses. Nah, bidang bimbingan belajar atau bimbingan akademik ini yaitu bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dan dalam memilih program studi yang sesuai atau bidang yang sesuai. Nah, juga dalam mengatasi kesukaran yang timbul yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Nah, keberhasilan atau kegagalan dalam belajar akademik berarti sekali bagi peserta didik. Seandainya diri sendiri tidak mengambil pusing, paling sedikit keluarganya yang akan merasa prihatin. Nah, dalam bidang bimbingan dan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah membantu peserta didik mengembangkan diri dan sikap serta kebiasaan. Juga menyiapkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, bidang bimbingan belajar itu dapat diperinci menjadi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemantapan, yang kedua ada pengembangan,
Yang ketiga itu ada orientasi. Apa itu pemantapan? Yaitu pemantapan sikap atau penstabilan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Pemantapan yang kedua yaitu pemantapan penguasaan materi bidang belajar sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Dan pemantapan yang ketiga yaitu mengenai pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu orientasi, yang mana orientasi belajar di perguruan tinggi. Nah, apa peran guru dalam bidang belajar atau akademik ini? Nah, tenaga bimbingan atau guru BK yang bertugas di institusi pendidikan formal harus mengetahui permasalahan yang menyangkut pendidikan sekolah dan seluk-beluk dari kegiatan psikis yang disebut dengan belajar. Pelayanan bimbingan akademik sebagian besar itu disalurkan melalui kegiatan belajar kelompok, baik di jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, dan untuk sebagian kecil disalurkan melalui bimbingan individual, terutama dalam wawancara konseling. Nah, suatu program bimbingan di bidang belajar akademik akan memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua itu penyadaran. Yang ketiga bantuan. Yang keempat pengumpulan data. Nah, apa itu orientasi? Orientasi yaitu pengarahan. Pengarahan tentang tujuan institusional, isi kurikulum pengajaran, struktur organisasi sekolah, prosedur belajar yang tepat, dan penyesuaian diri dengan corak pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penyadaran. Penyadaran yang dimaksud di sini yaitu penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah dan selama belajar di rumah, secara individual atau kelompok. Yang ketiga yaitu bantuan. Bantuan di sini ada 3. Yang pertama yaitu bantuan dalam memilih program studi yang sesuai, memilih beraneka kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bantuan yang kedua yaitu bantuan dalam hal mengatasi beraneka kesulitan belajar, seperti kurang mampu menyusun dan mentaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ujian dan ulangan, kurang berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat di berbagai bidang studi, dan menghadapi keadaan di rumah yang mempersulit belajar secara rutin, dan sebagainya. Dan bantuan yang ketiga yaitu dalam membentuk berbagai kelompok belajar atau kelompok tentor, dan mengatur seluruh kegiatan belajar kelompok agar berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini yaitu mengenai kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, serta cita-cita hidup. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan data tentang program studi di perguruan tinggi yang tersedia dalam bentuk brosur, buku pedoman baru, clipping iklan di surat kabar, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan saya tentang bidang belajar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya tentang bimbingan konseling dalam bidang karir. Bimbingan konseling dalam bidang karir adalah suatu layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam menyesuaikan diri dan mengetahui lapangan pekerjaan nantinya. Untuk tujuan dari bimbingan konseling di dalam bidang BK, yang pertama itu dapat mengetahui pemahaman diri baik dari minat, keterampilan yang dimiliki dalam dunia pekerjaan nantinya. Yang kedua, memberikan pengetahuan terhadap dunia pekerjaan. Yang ketiga, yaitu memberikan sikap positif terhadap lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, yaitu memberikan relevansi kompetensi untuk lapangan pekerjaan. Nah, untuk fungsinya, itu yang pertama, memantapkan diri dalam menentukan lapangan pekerjaan nantinya. Yang kedua, memberikan bekal kepada siswa untuk terjun ke dunia lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga, itu memberikan kemandirian kepada siswa dalam menghadapi dunia pekerjaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.